잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Hai guys. Jadi di sini kita mau ngadain podcast tentang Marriage is Scary. Nah, akhir-akhir ini kan rame banget ya guys rame banget di media sosial tentang Marriage is Scary itu. Apalagi beberapa influencer itu juga mereka menceritakan tentang masalah keluarganya dan juga sampai kekerasan rumah tangga yang mereka alami itu mereka up di sosial media. Nah, itu kan membuat para generasi sekarang itu jadi takut menikah ya guys. Nah, kira-kira menurut teman-teman tuh marriage is scary atau pernikahan itu menakutkan tuh kayak gimana sih? Mau siapa dulu? Dulu yang jawab. Mungkin dari cewek dulu gimana? Iya, Oke, silakan. boleh dari Nicun atau enggak Alif? Oke, kalau menurutku ya, marriage is scary itu kan sebuah fenomena. Ya itu tadi kayak yang Mbak Cici bilang. Gen Z sekarang itu takut menikah karena itu tadi hal pertama yang mereka lihat adalah berita-berita di media sosial iya. tentang kekerasan rumah tangga, tentang permasalahan rumah tangga, tentang ya itu tentang masalah-masalah artis atau Iya. influencer yang mereka Iya. up di media sosial. Nah itu ngebuat Gen Z itu gak ngerasa oh ternyata menikah itu semenakutkan itu ya. Belum lagi mungkin ada beberapa Gen Z juga yang mereka itu takut menikah nggak karena hal itu aja gitu, karena mungkin pengalaman dari orang-orang sekitar yang dia lihat, temanku itu menikah kok jadi malah gini ya, Iya, ya, setelah menikah kok malah nggak bahagia ya, kok malah gini ya. Itu sih kalau menurutku ya. Kalau menurut Ya Mbak mungkin Nicun? kalau menurut Nicun gimana? Kalau menurutku itu marriage scary itu tergantung sama orangnya juga guys. Iya setuju. Iya sih. Kayak misalnya dia sebelum menikah itu mikir kayak nanti aku setelah nikah itu bisa bekerja lagi nggak ya, bisa bahagia nggak ya gitu. Jadi itu tergantung orangnya juga sih. Tergantung ekspektasinya Nah, juga gimana iya, pernikahan itu. Dan tergantung sama partnernya juga sih, mengizinkan dia untuk melakukan yang dia suka atau enggak gitu. Karena kan itu tadi ya takutnya kalau setelah menikah kita nggak bisa ngelakuin hal-hal yang kita suka sebelumnya. Iya, karena kita udah kayak punya prioritas lain gitu loh. Jadinya Iya, kadang kalaupun suami kita mengizinkan, kita itu tetap ada prioritas lain gitu. Iya. Kayak misalnya anak-anaknya iya. Ya pantas sih jadi kayak takutnya menghambat hobi-hobi kita yang Iya. sebelum menikah kita punya hobi yang ini banget, tapi setelah menikah kita harus meninggalkan hobi itu. Iya. sebenarnya nggak meninggalkan sih, Iya, tapi lebih kayak lebih kayak ada bebannya sendiri gitu karena loh. udah punya tanggung jawab lain di dalam keluarga. Jadi ya balik lagi tergantung ke individu masing-masing itu juga Iya. sih. Kalau dia mikirnya kok bisa kok ya pasti Iya bisa-bisa sih, aja. bener-bener. Tapi kalau menurutku sih mungkin kayak kurangnya apa ya, kayak kurangnya bekal buat kita iya. buat menikah. Kayak kita masih awam gitu loh. Gimana Iya. sih kalau menikah itu kita harus ngapain sebagai seorang suami, kita harus ngapain sebagai seorang istri. Nah kan mungkin kayak perempuan itu takutnya kayak apa, suami yang patriarki gitu kan, yang nggak adil. Jadi suaminya Nah. cuma kerja doang, Terus istrinya semua yang Kalau menurutku itu ya itu kurangnya ilmu Tentang pernikahan. itu tentang sih. pernikahan, dan mungkin ya kayak kurangnya apa, bekal agama. Kayak pasti di agama pasti ada kan, Iya, iya, tentang iya. pernikahan yang baik itu kayak gimana. Iya. aku mau nambahin dong teman-teman. Nah kan tadi mungkin dari agama ya, agama bekalnya kurang gitu. Nah itu juga bisa jadi karena di dalam keluarga itu sendiri nggak sih. Jadi misal satu orang anak ini ternyata orang tuanya tidak rukun. Yeah. Jadi kayak ada kekerasan juga dalam rumah tangga, atau enggak mungkin nggak kekerasan tapi cara orang tuanya mendidik anaknya itu juga kurang sesuai gitu ya, atau enggak malah anak-anak yang broken home gitu ya. Itu kan juga mungkin mereka jadi trauma karena melihat pernikahan orang tuanya itu nggak berhasil gitu. Jadi anaknya tumbuh besar tapi takut akan nanti hubungan yang nikahnya serius untuk gimana? ke jenjang pernikahan. Ini sangat berefek sekali. Ya. Nah, kira-kira kalau misalnya kayak gitu tuh, ntar solusi untuk para
Gen Z Iya. yang mau menikah itu kira-kira gimana sih? Ya itu tadi kalau menurutku tentang apa kurangnya ilmu, kurangnya bekal buat menikah ya. Mungkin solusinya ya kayak dari kita sendiri ya, kita harus kayak ya punya hasrat gitu loh buat kita sendiri belajar tentang pernikahan. Mungkin kalau kayak yang kasus dari orang tuanya kayak trauma kan gitu kan, kan kita pasti kayak ingin berkeluarga tapi nggak kayak yang kita rasain dulu ya Iya, kan. betul. Kayak ingin jadi ayah atau ibu yang baik untuk Iya. anak kita. Nah mungkin ya kayak seminar atau pelatihan parenting kayak gitu. Apalagi itu kan masuk ke dalam ranah pendidikan kita ya, pendidikan yang Oh iya, formal. betul. Terus kita juga bisa konseling ke konselor gitu, kayak tanya-tanya gimana sih caranya bikin keluarga kita itu menjadi yang sesuai yang kita inginkan juga. Karena gitu. sebenarnya itu tuh cuma pikiran-pikiran kita nggak sih? Iya. Negatif thinking ya. Overthinking kecil aja. Ya itu kita takut karena kita kurangnya ilmu. Betul banget guys. Betul itu guys. Jadi ya mungkin dengan solusinya kita harus cari ilmu, kita harus memiliki keinginan, kemauan dari diri sendiri untuk mencari ilmunya, bagaimana cara membina keluarga, cara membuat keluarga ini menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah dan warahmah. ya benar tadi ya, Benar, ya. sakinah mawaddah dan warahmah itu kan Iya. juga sulit mencapai titik pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah itu. Makanya kan orang-orang juga banyak berdoa selamat ya, semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Nah itulah kenapa. Sebenarnya kuncinya itu di ilmu guys, harus Iya. banyak-banyak cari ilmu dulu. Iya benar sih. Dan mental. Benar. Mental kalian tuh Karena harus iya benar sih, karena kan kita juga lihat ya di Seberapa zaman umur. sekarang kan kita ya ampun baik banget yang menikah tapi finansialnya masih Iya. gonjang ganjing. Mereka nikah aja, ternyata punya anak, banyak Iya. anaknya tapi nggak bisa membiayai Itu. pendidikan dan lain sebagainya. Itu juga kadang juga anak dulu loh. ah, iya. Nah itu kan. Aduh, Emang akhir zaman itu ya. ngeri sih guys. Jangan sampai ya teman-teman. Itu yang susah tuh kayak gitu kan. Kita harusnya bisa mengedukasi juga ya ke teman-teman yang jangan kan kebanyakan juga mereka mikir kayak ya daripada zina mendingan langsung aja nikah gitu kan. Mereka kayak Banyak tanpa aspek yang harus kita nah lihat. itu Ya mungkin ini apa kayak kita sebagai mahasiswa PLS gitu kita harus kayak gencar-gencarnya nih gimana kita kayak mengedukasi iya, kita dari membuat- lingkungan kita dulu, dari keluarga kita dulu, lingkungan sekitar, ke teman-teman sebaya kayak jangan dulu deh. jangan gegabah ya. Kalau misal finansial kita masih belum mateng, betul Bener sih, rezeki itu ada yang ngatur bener guys, tapi nggak gitu juga gitu konsepnya. Kita harus tetap mempersiapkan benar. itu dari awal gitu loh. Kita harus mempersiapkan matang-matang ya guys. Iya, harus Nikah itu siap kan bukan matang-matang. cuma Ajang. sebentar ya, tapi kan seumur hidup Karena gitu. finansial, Satu kali aja, finansial guys. itu nggak hanya tentang uang, tapi tentang Yes. mental juga. Nah, iya, betul. Bagaimana mental kita ngatur itu. Kalau misal tiba-tiba ternyata ada kejadian Iya. kita bangkrut atau enggak misalnya PHK Iya, dan lain bisa aja sebagainya loh. ya kan. Kita nggak ada yang Ternyata- Kemana-mana kita nyikapi kayak Iya. gitu. Kan harus persiapan. mau berjuang bareng-bareng juga. Jadi Ya, kesiapan ilmu itu sangat-sangat penting guys. jadi Terus banyak juga itu kan kayak misal kita udah umur 30 up gitu ya. Iya. Terus itu banyak yang kok nggak nikah-nikah Nah. sih? Berarti Nah. kita tuh belum siap Iya. guys. nah, itu ya. Perlu diketahui ya bude-bude tante-tante kalau kita ketemu ya jangan dong ditanya-tanya gitu. Mau nikah Sudah umur berapa? Jangan ditanyain gitu. Itu budaya Kalian yang mau nyumbang harus berapa, ditinggalkan. Iya benar, itu budaya yang seharusnya nggak perlu lah sampai sekarang masih Iya. di Nggak perlu dibudidayakan ya Pak. iya nggak perlu lah dibudidayakan gitulah. Cukup pertanyaan yang sekarang udah semester berapa? Udah Udah banyak. Bude-bude kita udah beda zaman. Iya, bude-bude ya. Udah beda zaman ini. Oke, nah berarti dari kesimpulan yang aku tangkap dari permasalahan ini ya kita bagaimana caranya kita untuk mencari solusi ya kita harus mempunyai keinginan untuk belajar dari diri kita sendiri, belajar bagaimana membangun pernikahan yang baik, terus Nah. juga parenting, persiapannya seperti Terus apa. karena ini kita mahasiswa pendidikan luar sekolah, jadi sebagai mahasiswa PLS pendidikan non formal informal
kita juga harus berperan penting terhadap lingkungan kita, terhadap lingkungan sekitar kita. Betul. Kita harus lebih aware. Terus lebih peduli kalau ada misal kayak yang teman kita masih kayak awam, kayak masih belum mateng gitu, kita harus kayak bisa mengedukasi gitu loh. Iya. Jadi kita kayak ngasih tahu gitu ya. Nggak semua hal yang dilihat di sosial media itu menakutkan Kan juga. itu kan termasuk- banyak konten-konten yang Termasuk baik. pendidikan informal kan? Iya, betul. Gitu kan? Oke. Nah, kira-kira karena kita podcast ini udah hampir selesai, kalau misal teman-teman ada yang mau tanya, bisa chat di kolom komen ya. Nanti kita akan bahas pertanyaan itu di podcast selanjutnya. Barangkali nanti dari kalian juga ada yang mau menyampaikan menurut kalian Merit merit carry itu itu penyebabnya ya, itu kayak apa gimana sih? Terus Kenapa? kayak kalian punya pengalaman apa gitu Nah, yang boleh sesuai di-share dengan di pembahasan sekarang? next. Ya, bisa langsung share aja ya di komen. Kalau nanti kita bikin fashion box di Iya, sini. bener. Kita tunggu banget ya. Oke. Jangan lupa dikirim di Ya, sini. sekian podcast dari kami. Bye-bye. Bye guys.